Nah, dan garis ini 100 meter sini mestinya itu tidak boleh dipanen oleh pihak agri. Iya. Karena itu mesti dilepaskan karena sempadan sungai. Nah, ketika dilepaskan di luar HGU, maka agrisinal tidak boleh memanen. Ya. Kalau agrisinal masih memanen, artinya dia mencuri. Nah, hukum mencuri ya ditahan. Iya bang, kayak gini bang, polemiknya kan. Ya. Ini di daerah Desa Sukanegara. Nah, sama saya Ya. Julianto kan. Nah, mengingatkan ini di desa sebelah atau di yang kita tengok tadi, Ya. diperbandingkan di daerah ini beda pak. Ya. Di daerah Pasar Sebelat dia mempunyai badan das. Ya. Sedangkan di daerah Pasar Sebelat udah ada das sekian ratus, sekian puluh meter, Ya. ada dari bibir sungai. Ya. Kalau di tempat di posisi Sukanegara, pas di bibir pak, di bawah itu hanya sungai ya. besar. Nah, sedangkan disinilah polemik masyarakat di desa Sukanegara, di Sukanegara. Nah, disinilah pak. Untuk kelanjutannya tuh makanya kalau menurut rancangan dari peta ATR, patok 2 itu pak, Ya. meluncurnya ke sana. Arahnya ketemu Pak Singon bapaknya si Marlin. Ya. Nah, itu lurusnya. Tapi Desa dalam Pasar prediksi Sebelat, ya? kami masyarakat, di luar ke sini arah ke sungai, Hmm. itu tidak ada lagi HGU agrisinal untuk yang sekarang. Ya. Kalau dulu oke lah kita terima kan. Nah, itu aja Pak. Nama Bustan, Ya, dari desa. tinggal dari Desa Sukanegara, tempat kelahiran Desa Sukanegara. Ya. Dengan ini saya mengharap dan memohon kepada Bapak Dewan Provinsi beserta rombongan dan didampingi oleh Pak PH Bahuri MH Ya. untuk menindaklanjuti polemik HGU antara warga Desa Sukanegara dan PT Agrisinal. Ya. Menurut dugaan kami selaku petani atau selaku masyarakat, kalau menurut prediksi patok HGU agrisinal itu kurang jelas. Ya. Maka dengan itu kami himbau seluruh instansi yang terkait untuk memasang patok secara permanen. Itu. Secara permanen. Nah, sekarang yang kita duduki hari ini, yang posisi kita titik lokasi kita hari ini itu berada di lahan tas ya. Kalau posisi kita Ya, sekarang, kalau sebelah kanan saya itu dugaan kami selaku masyarakat itu non HGU untuk perpanjangan 2062 69 Pak ya. 6269. 6269. Sepengetahuan masyarakat, lahan yang kita buat saat ini itu masih dipanen oleh agrisinal. Kalau sepengetahuan saya, karena saya ada juga kebun sedikit di sini Pak, setiap per 2 minggu perusahaan agrisinal tetap memanen hasil Jadi sawit dia. yang kami simpulkan bahwa lahan tas ini masih dikuasai Oleh Agrisinal, PT Agrisinal. tidak ada penghijauan Pak? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ya. Saya selaku warga Desa Sukanegara kebetulan kemarin manen Pak. Ya, ya. Jadi pas sampai di pos 1 saya dicegat oleh security. Alasan mereka kalau saya tidak membawa identitas tanah seperti SKT atau sertifikat, kita tidak boleh masuk. Terkecuali ada jalan alternatif masyarakat sendiri. Ya, jadi Itulah himbauan dari perusahaan. Jadi kemarin buahnya gimana Pak? Kita mengeluarkan Jadi hasil panen secara gimana? tidak langsung saya memaksa untuk panen hari ini saya harus melewati jalan mereka. Tapi untuk kedepannya aku rasa semua masyarakat yang ada di sini pasti seperti itu semua jawabannya. Nah, kalau untuk surat menyurat ke kebun kita bagaimana Pak? Kalau untuk sementara Pak, kalau surat menyurat yang namanya didata. Oh, didata. Ya, takutnya nanti kan tidak terakomodir oleh pihak PPN. Sekian, thank you. Ya, kita ini berada di Desa Sukanegara, wilayah hukumnya Sukanegara. Lokasi ini dekat dengan air Sebelat. Lebih kurang kita ini berjarak 100 meter. Yang seharusnya lokasi ini, tempat kita berdiri sekarang ini adalah lokasi daerah aliran sungai. Ya kan? Masyarakat memang boleh menggarap lahan-lahan dia yang tepi sungai, namun oleh BPN mungkin tidak bisa diterbitkan sertifikat. Ya. Dan kewajiban pemohon PT Agrisinal dalam hal perpanjangan HGU kemarin seluas 6.269 yang terdiri dari 5 bidang harus dipasang patok ini das ini, ya kan? Nah, 100 meter dari bibir sungai air Sebelat itu kan sudah dikeluarkan 18 November tahun 2020 oleh petinggi Agrisinal ini sudah dilepaskan tanah dan tanam tumbuh, ya kan, untuk das daerah aliran sungai. Jadi sudah kenyataan realita apa yang dikomentarkan oleh dua warga kita tadi, das ini
tanam tumbuh ini masih dikuasai oleh mereka, walaupun tidak legalnya HGU 6269. Oke. Nah, polemik inilah yang terus-menerus hari ke hari bertambah. Bahkan ada peraturan lagi yang terbaru, masuk dan keluar harus membawa alas hak atau bukti hak atas tanah. Oke. Tidak hanya identitas, ya kan? Nah, alas hak, SKT, SP, bukti hak itu adalah sertifikat. Nah, jadi warga sangat mengeluhkan hal-hal ini yang baru-baru terjadi mulai kemarin itu penggalian, keluar masuk harus bawa identitas, dan alas hak tanah dan bukti hak tanah. Alas hak itu adalah surat SP ya, surat pernyataan, surat keterangan tanah. Kalau bukti hak itu adalah sertifikat atas tanah. Ya, saya hari ini bersama rekan saya, kata Pak Biro, kami mendapat janji dengan warga perusahaan negara datang ke sini memastikan bahwa mana garis sepadan yang dijanjikan oleh BPN Utara dan patok yang dikatakan oleh pihak Agresinar. Dan kami dari lapangan kami tidak menemukan patok yang real yang di mana. Oke. Nah, dan garis ini 100 meter sini mestinya itu tidak lagi dipanen oleh pihak Agri. Iya. Karena itu bisa dilepaskan oleh sepadan sungai. Nah, ketika dilepaskan di luar HGU, maka Agresinar tidak boleh memanen. Ya. Kalau Agresinar masih memanen, artinya dia mencuri. Nah, hukum mencuri ya ditahan, dihukum. Iya, Pak. Nah, itu Oh. itu intinya. Artinya kalau masih ketemu mencuri, tadi menurut pengakuan teman kita, saudara kita, dia masih melihat, masih melihat 2 minggu panen. 2 minggu karyawan Agresinar atas perintah mandornya masih memanen di lahan sepadan. Sudah mantap, Pak. Ya, artinya mereka melanggar. Sungai. Sungai, Pak. Artinya mereka secara nggak langsung mengakui ini kesalahan mereka. Padahal ini secara peta itu bukan lagi lahan mereka. Sudah dilepaskan karena ini sepadan wajib hukumnya. Itu undang-undang ombudsman dan undang-undang cipta kerja. 11 2020. Ya. Oke.